Pada abad ke-16, di masa kerajaan-kerajaan Hindu masih berjaya di Nusantara, angin samudra membawa kabar dari timur. Di antara gemuruh ombak dan hembusan angin dari tanah Jawa, seorang pendeta agung bernama Dang Hyang Nirarta berlayar menuju Pulau Bali. Ia bukan sekadar pengembara biasa, melainkan seorang suci yang membawa misi penyebaran ajaran Dharma dan keseimbangan antara manusia, alam, dan para dewa. Perjalanan itu bukan tanpa maksud. Dalam semedinya, Nirarta mendapat petunjuk ilahi. Cahaya keemasan menembus cakrawala, mengarah ke sebuah pulau kecil yang dikelilingi lautan biru dan tebing-tebing hitam berkilau. Dalam pandangannya, tempat itu bagaikan permata yang terpendam di dada bumi. Ia tahu, di sanalah kelak akan berdiri tempat suci yang memancarkan kekuatan spiritual luar biasa. Saat perahu kecilnya merapat ke pantai barat Bali, mentari sore mulai condong ke barat. Langit berwarna oranye keemasan, dan di kejauhan tampak tebing karang menjulang seperti gerbang menuju dunia para dewa. Penduduk sekitar yang melihatnya datang merasa heran sekaligus kagum. Dari penampilannya terpancar kewibawaan dan ketenangan luar biasa. Kulitnya sawo matang, matanya tajam namun teduh, dan langkahnya mantap seperti orang yang tahu arah takdirnya sendiri. Nirarta kemudian berjalan menyusuri garis pantai. Setiap langkahnya seolah membawa ketenangan bagi alam sekitar. Burung camar berhenti terbang, ombak berdebur lembut, dan angin laut berhembus seakan menyambut kedatangannya. Di sanalah, pada suatu petang yang syahdu, beliau berhenti di hadapan tebing batu yang menjorok ke laut. Tempat itu disebut oleh penduduk sebagai Gili Beo, yang artinya pulau batu berbentuk burung beo. Bentuknya memang unik, karang besar yang ampak seperti kepala burung dari kejauhan. Namun di mata Nirarta, batu itu bukan sekadar batu. Ia merasakan energi yang kuat, seolah bumi berbisik kepadanya. Dalam hati, ia tahu bahwa inilah tempat yang ditunjuk oleh para dewa. Penduduk sekitar segera berkumpul di sekitar sang pendeta. Mereka menanyakan asal-usulnya, dan Nirarta menjawab dengan tenang bahwa ia datang membawa ajaran kesucian dan kebijaksanaan. Ia mengajarkan tentang keseimbangan antara skala, dunia nyata, dan niskala, dunia gaib, tentang bagaimana manusia harus menghormati alam karena di sanalah para dewa bersemayam. Mendengar petuahnya, para warga merasa damai. Mereka menyuguhkan air kelapa muda, buah-buahan, dan bunga harum sebagai tanda penghormatan. Nirarta pun tersenyum dan memberkati mereka. Sejak hari itu, aura suci terasa memenuhi seluruh wilayah pesisir barat Bali. Namun, tak semua menyambut datangnya dengan hati terbuka. Tersebar kabar bahwa seorang Brahmana dari Jawa datang dan menarik perhatian rakyat. Raja setempat yang bernama Dang Hyang Nirarta merasa khawatir ajaran baru ini akan mengganggu keyakinan lama dan kekuasaannya. Maka ia mengutus pengawal untuk mengamati sang pendeta dari kejauhan. Sementara itu, Nirarta terus memeditasi di atas tebing batu. Malam itu, bulan purnama bersinar terang, memantulkan cahaya di atas permukaan laut. Dalam keheningan malam, ia mendengar bisikan dari ombak. Bangunlah tempat suci di sini, tempat di mana langit dan laut bertemu. Maka ia menancapkan tongkat sucinya di atas batu itu dan berdoa. Cahaya lembut menyelimuti tubuhnya, dan dari tongkat itu memancarkan sinar keemasan yang menyinari seluruh tebing. Penduduk yang menyaksikan dari kejauhan berlutut, menangis haru, merasa seolah menyaksikan mukjizat turun ke bumi.
Sejak malam itu, tempat itu dianggap sakral. Tak ada seorang pun yang berani mendekat tanpa izin karena mereka percaya roh suci menjaga karang itu. Begitulah awal mula kisah Tanah Lot, tanah di tengah laut. Sebuah tempat yang kelak akan menjadi simbol keabadian antara manusia dan alam, antara dunia nyata dan dunia roh. Di sana, laut tak hanya berdebur, tetapi berdoa. Angin tak sekadar berhembus, tetapi menyampaikan pesan dari masa lalu. Dan Dang Hyang Nirarta, sang pengembara suci dari Jawa, menatap ke cakrawala dengan tenang. Ia tahu perjalanan spiritualnya baru saja dimulai. Kabar tentang kedatangan seorang pendeta dari Jawa menyebar cepat hingga ke telinga Raja Mengwi, penguasa di daerah itu. Sang raja dikenal bijak, namun keras kepala. Ia menganggap bahwa kedatangan seorang tokoh asing yang dihormati rakyat dapat mengganggu kestabilan kekuasaannya. Malam demi malam, ia gelisah. Dalam pikirannya berputar pertanyaan. Apakah pendeta itu datang untuk mengajarkan kebijaksanaan atau menantang tahta dan adat yang telah lama berdiri? Di istananya yang megah, sang raja memanggil para penasehatnya. Aku mendengar rakyatku kini lebih banyak berdoa di pantai daripada di pura kerajaan, ujarnya dengan nada dingin. Salah satu penasehat menjawab, benar Paduka, mereka mengatakan pendeta itu suci. Katanya, ia berbicara dengan laut dan cahaya bintang. Raja terdiam lama. Kalau begitu, aku sendiri yang akan menguji kesuciannya. Keesokan harinya, utusan kerajaan dikirim untuk memanggil Dang Hyang Nirarta. Mereka menemukannya sedang bermeditasi di atas batu karang yang menjorok laut. Dengan sopan, mereka menyampaikan pesan sang raja. Nirarta membuka matanya perlahan, lalu tersenyum. Jika beliau ingin bertanya, aku akan datang. Tetapi jika beliau ingin menantang, biarlah alam yang menjawab, katanya dengan tenang. Namun sang raja tak sabar. Ia datang sendiri ke tebing itu dengan pasukan bersenjata. Langkah-langkah mereka mengguncang pasir. Ombak memecah lebih keras dari biasanya, seolah ikut resah. Saat mereka tiba, Nirarta masih duduk bersila. Wajahnya teduh diterpa sinar mentari senja. Pendeta dari Jawa, ujar sang raja dengan suara lantang. Aku dengar engkau telah mempengaruhi rakyatku. Engkau mengajarkan doa baru, menyalakan dupa di pantai, dan mengubah arah sembahyang mereka. Nirarta membuka matanya, menatap sang raja tanpa gentar. Aku tidak mengubah apapun, Baginda. Aku hanya mengingatkan mereka untuk mencintai alam, karena di sanalah para dewa bersemayam. Laut bukan musuh manusia, ia adalah bagian dari jiwa kita. Sang raja mengernyit. Katamu indah, tapi mungkin hanya sihir yang memikat hati rakyatku. Ia mengangkat tangannya dan berteriak, tangkap dia. Namun sebelum pasukan sempat melangkah, bumi bergetar. Ombak laut bergemuruh tinggi, dan dari bawah karang terdengar suara seperti petir yang membelah udara. Batu besar tempat Nirarta duduk mulai terpisah dari daratan, perlahan meluncur menjauh ke tengah laut. Semua orang terpaku. Air laut naik, tetapi di sekeliling pendeta itu terbentuk lingkaran tenang tanpa ombak. Dalam cahaya jingga senja, suara Nirarta bergema. Jika Baginda masih meragukan kesucianku, lihatlah, bumi dan laut bersaksi. Aku tidak datang untuk merebut kekuasaan, melainkan membawa keseimbangan. Tempat ini akan menjadi tanah Lot, tanah yang terpisah, tapi menyatu dengan laut, lambang keseimbangan manusia dengan alam dan Tuhan. Sang raja tertegun. Matanya memandang batu besar yang kini melayang di tengah laut dikelilingi ombak berkilau keemasan.
Ia merasa dadanya bergetar, bukan karena marah, melainkan kagum. Ia turun dari kudanya, menunduk, lalu berkata lirih, "Ampun, Sang Pendeta. Aku telah salah menilai. Aku tidak melihat dengan mata hati." Nirartha menyenyum lembut. "Tidak ada yang salah dalam keraguan, Baginda. Sebab dari keraguan lahir kebijaksanaan." Ia menancapkan tongkat sucinya di atas batu itu, dan dari ujungnya keluar sinar biru muda yang memancar ke langit. Di tempat tongkat itu berdiri, kelak dibangun pura tanah Lot, tempat pemujaan kepada dewa laut, dewa Baruna. Penduduk yang menyaksikan kejadian itu bersujud. Mereka mendengar suara angin yang seolah menyanyikan mantra. Cahaya lembut menari di atas air, dan di kejauhan, siluet Nirartha tampak sebagai cahaya hidup yang tak pernah padam. Sang raja kemudian berjanji menjaga tempat itu selamanya. Ia memerintahkan rakyatnya untuk menghormati tanah Lot sebagai pura suci. Sejak saat itu, setiap senja, penduduk membawa sesaji bunga dan dupa ke tepi laut, berdoa dengan hati damai. Angin laut kembali berhembus lembut. Burung-burung camar terbang berputar di atas batu karang yang kini berdiri kokoh di tengah ombak. Cahaya senja turun perlahan, memantulkan keemasan di permukaan laut, seakan seluruh semesta menyetujui keajaiban hari itu. Dan di antara deru ombak, terdengar suara lembut, seolah alam sendiri berbisik. Tanah ini bukan hanya tempat, tapi jembatan antara dunia manusia dan para dewa. Sejak peristiwa besar di tebing karang itu, nama Dang Hyang Nirartha semakin dihormati di seluruh Bali. Raja yang dahulu menaruh curiga, kini menjadi muridnya. Pura Tanah Lot pun mulai dibangun di atas batu karang yang telah terpisah dari daratan, tepat di tempat tongkat suci Sang Pendeta tertancap. Rakyat bekerja dengan penuh semangat. Para pemahat menata batu, para petani membawa hasil bumi sebagai persembahan, dan para perempuan menenun kain persegi panjang berwarna kuning dan putih untuk menghiasi pura baru itu. Setiap senja, suara gamelan terdengar sayup dari kejauhan. Aroma dupa bercampur angin laut menebarkan ketenangan ke seluruh pesisir. Orang-orang datang dari desa yang jauh untuk memohon berkah kepada Nirartha. Mereka percaya bahwa di dalam dirinya bersatu kekuatan bumi, langit, dan laut. Namun di balik ketenangan itu, Nirartha tahu waktunya di dunia fana tidak akan lama lagi. Suatu malam, di bawah cahaya bulan yang tenang, ia bermeditasi di puncak karang. Ombak berdebur di bawahnya, seperti irama napas semesta. Dalam keheningan itu, ia mendengar bisikan gaib, suara halus dari para dewa. "Wahai Nirartha," suara itu berkata, "tugasmu di dunia hampir selesai. Engkau telah menyebarkan dharma, menanam benih keseimbangan. Kini, saatnya engkau kembali ke asal cahaya." Nirartha membuka mata. Di wajahnya terpancar senyum lembut. Ia menatap laut, lalu berbisik, "Jika saat itu telah tiba, biarlah rakyatku tak bersedih. Aku akan meninggalkan cahaya, bukan kepergian." Keesokan paginya, Nirartha memanggil para murid dan penduduk desa ke Tanah Lot. Angin laut berhembus pelan membawa aroma garam dan dupa. Semua orang berkumpul di bawah langit jingga. Raja Mengwi turut hadir, mengenakan busana putih dengan mahkota sederhana, tanda penghormatan kepada gurunya. Nirartha berdiri di atas batu karang, memandang seluruh rakyatnya. Suaranya lembut namun bergema jauh di dada setiap orang yang mendengarnya. "Wahai anak-anakku, aku telah melihat banyak tempat, dari gunung hingga samudra, tapi tak ada tempat seindah Bali, di mana manusia dan alam saling menyapa. Jaga tanah ini, cintai lautnya, rawat keseimbangan di setiap langkahmu, karena disitulah kedamaian sejati berada." Air mata mengalir di pipi para perempuan. Anak-anak kecil menggenggam tangan ibu mereka, sementara para lelaki menunduk dalam diam. Sang raja melangkah maju dan berkata,
"Guru yang mulia, jika engkau pergi, siapa yang akan menuntun kami?" Nirarta tersenyum. "Aku tidak akan benar-benar pergi, Baginda. Aku akan tetap di sini, dalam setiap debur ombak, dalam setiap sinar senja yang menyentuh karang ini." Ia mengangkat tangannya tinggi, dan cahaya lembut muncul di sekelilingnya. Suara gamelan tiba-tiba terdengar dari arah laut, seolah alam turut memberi penghormatan. Lalu, dengan langkah perlahan, ia berjalan menuju ujung batu karang. Ombak tinggi berdiri di hadapannya, namun tak ada rasa takut di wajahnya. Ia menatap matahari yang mulai tenggelam dan berucap pelan, "Om Shanti Santi Santi Om." Dalam sekejap, cahaya keemasan melingkupi tubuhnya. Angin berputar lembut, membawa aroma bunga Kamboja yang harum. Ketika cahaya itu memudar, tubuh Nirarta telah lenyap, hanya tongkat sucinya yang tertinggal, menancap di batu, memancarkan sinar biru yang berkilau di bawah senja. Rakyat terdiam, tak ada tangis, hanya rasa damai yang tak terlukiskan. Raja Mengwi berlutut, memejamkan mata, lalu berseru lirih. Beliau tidak pergi. Beliau kembali menjadi cahaya. Malam itu, laut menjadi sangat tenang. Bulan purnama menggantung di langit, dan cahaya dari tongkat suci itu terus bersinar hingga fajar menyingsing. Penduduk menyebutnya sebagai tanda keabadian, bukti bahwa sang pendeta suci tidak benar-benar meninggalkan dunia, melainkan menyatu dengan alam. Sejak saat itu pula, setiap tahun pada hari purnama, masyarakat Bali datang berduyun-duyun ke Tanah Lot. Mereka membawa sesaji bunga, dupa, dan doa. Anak-anak menari di bawah sinar rembulan, sementara orang tua berdoa dalam diam mengenang sosok suci yang mengajarkan mereka arti keseimbangan. Ombak terus datang dan pergi, tetapi batu karang itu tetap kokoh, seolah dijaga oleh tangan tak terlihat. Dan di setiap senja, ketika matahari menyentuh laut, seberkas cahaya keemasan selalu muncul di atas pura Tanah Lot, dipercaya sebagai roh Dang Hyang Nirarta yang kembali menyapa rakyatnya. Demikianlah janji sang pendeta. Selama laut masih berdebur dan matahari masih terbenam, cahaya Dharma tidak akan pernah padam di Tanah Lot. Seiring berlalunya waktu, Tanah Lot bukan lagi sekedar batu karang di tengah laut. Ia telah menjadi simbol kehidupan, pengingat tentang keseimbangan yang diajarkan oleh Dang Hyang Nirarta. Ombak terus datang dan pergi, namun batu itu tak pernah runtuh. Di atasnya berdiri pura megah yang seolah terapung di atas air, tempat suci yang menjadi saksi abadi antara manusia dan semesta. Setiap senja, cahaya matahari terbenam menembus awan, memantulkan warna keemasan di permukaan laut. Bayangan pura memanjang di atas air, seperti tangan yang menuntun doa. Orang-orang datang dari berbagai penjuru Bali, bahkan dari luar pulau, untuk merasakan ketenangan di tempat itu. Mereka tidak hanya datang membawa sesaji, tetapi juga membawa harapan, cinta, dan doa untuk kehidupan yang harmonis. Raja Mengwi yang telah menua sering datang sendirian ke Tanah Lot. Ia duduk di tepi tebing, memandang laut dengan mata basah oleh kenangan. "Guru," bisiknya pelan, "setiap kali aku memandang ombak ini, aku merasa engkau masih di sini." Ia menaburkan bunga Kamboja ke laut dan seolah menjawab, angin laut bertiup lembut, menyentuh wajahnya dengan belayan damai. Di bawah tebing, masyarakat menjaga tempat itu dengan penuh cinta. Mereka membuat jaladwara, saluran air suci yang mengalir dari celah karang. Air itu diyakini membawa berkah, dan banyak orang yang datang untuk meminumnya atau membasuh wajah mereka. Di antara karang, seekor ular laut berwarna hitam dengan belang putih tinggal dengan tenang.
diyakini sebagai jelmaan penjaga yang ditinggalkan oleh sang pendeta. Tak ada yang berani mengganggunya karena ular itu dianggap suci, pelindung pura dan seluruh tanah sekitarnya. Setiap tahun pada hari Odalan, ribuan orang berkumpul di Tanah Lot. Mereka mengenakan pakaian adat Bali, lelaki dengan udeng putih dan kamen, perempuan dengan kebaya warna terang dan selendang emas. Gamelan berdentum lembut, dupa mengepul di udara, dan anak-anak membawa bunga warna-warni dalam anyaman janur. Ketika matahari tenggelam perlahan, suara pemangku pura terdengar memanjatkan doa. Semoga alam, manusia, dan para dewa tetap dalam keseimbangan. Dan di saat doa itu menggema, cahaya keemasan muncul di balik awan, tepat di atas pura. Rakyat bersorak lirih, sebagian meneteskan air mata. Mereka percaya itu adalah tanda bahwa Dang Hyang Nirarta kembali hadir, menyapa dalam sinar senja. Malam hari, laut menjadi tenang seperti kaca. Cahaya bulan purnama memantulkan bayangan pura ke air, menciptakan ilusi seolah langit dan laut menyatu. Suara ombak berbisik pelan, membawa cerita lama yang terus hidup tentang seorang pendeta yang datang dari jauh, tentang raja yang akhirnya tunduk pada kebijaksanaan, dan tentang cahaya abadi yang menuntun umat manusia untuk mencintai alam. Para tetua di desa sering duduk di balai banjar bercerita kepada anak-anak tentang asal-usul Tanah Lot. Dulu, kata mereka, laut ini bergolak dan karang ini hanyalah batu biasa. Tapi setelah datang seorang suci dari Jawa, laut menjadi lembut dan batu ini berubah menjadi tempat suci. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar, seolah mereka bisa melihat sosok Nirarta berjalan di atas air, memancarkan cahaya biru di bawah langit jingga. Generasi demi generasi berlalu, namun pesan sang pendeta tetap hidup. Para nelayan tidak pernah berlayar tanpa memanjatkan doa di Tanah Lot. Para petani memohon hujan dengan membawa sesaji dari laut ini. Bahkan para penari remaja yang menampilkan tarian sakral selalu mengawali gerak mereka dengan penghormatan ke arah pura. Dalam setiap tarian, setiap doa, setiap ombak yang menghantam batu, seolah nama Dang Hyang Nirarta masih bergetar di udara. Ia telah menjadi bagian dari Bali, bukan hanya sebagai legenda, tetapi sebagai roh yang menjaga keseimbangan antara darat dan laut, manusia dan dewa. Kini, di masa modern, Tanah Lot tetap berdiri kokoh. Meski ombak terus mengikis dasar tebingnya, pura itu tidak runtuh. Pemerintah dan masyarakat bersama-sama menjaganya, memperkuat karang tanpa mengubah bentuk aslinya. Mereka tahu yang dijaga bukan sekedar batu, tetapi warisan spiritual yang tak ternilai. Dan setiap senja ketika matahari tenggelam di ufuk barat, para pengunjung sering terdiam di tepi pantai. Mereka menatap pura yang siluetnya perlahan menjadi gelap, sementara cahaya jingga terakhir menari di atas ombak. Dalam keheningan itu, setiap orang merasakan hal yang sama. Sebuah kedamaian yang dalam, seolah sang pendeta suci masih duduk di sana, tersenyum, menatap laut yang tak bersudahan. Laut, langit, batu, dan cahaya, semuanya bersatu,
Disitulah rahasia tanah Lot terjaga, cahaya abadi yang lahir dari keikhlasan dan cinta seorang manusia kepada alam dan Tuhannya.